Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur untuk kesempatan yang indah belajar firman Tuhan adalah kesukaan bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 23 ayat 18. Di sana dikatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Kalimat ini singkat, namun menjadi sesuatu hal yang begitu kunci bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena begitu banyak orang dalam pengalaman hidupnya, entah karena sakit, entah karena kekurangan keuangan, entah karena permasalahan hidup dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, merasa sudah hopeless, tidak punya harapan, tidak punya daya tenaga untuk mengarungi kehidupan yang ada di depan sana. Sehingga bagian firman Tuhan yang kita baca ini sungguh meneguhkan kita, ingin berbicara bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Karena harapan adalah harta yang kita miliki. Kita berkata bahwa ada 3 hal yang sangat penting yang harus dimiliki sebagai orang percaya: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi dalam bagian ini kita bicara tentang harapan. Saya ingin berkata bahwa selama kita hidup, selama kita bernafas, apapun kondisi kehidupan kita, masih ada harapan yang membuat kita terus bergerak, yang membuat kita terus kuat, memiliki stamina, kekuatan yang baru. Dalam bagian ini kita diperhadapkan dengan suatu pemahaman bahwa masa depan itu sungguh ada, dikatakan. Alkitab berkata, apapun kondisi kita yang kita hadapi, kita alami, masa depan itu tidak mungkin hilang. Terus ada. Siapa yang memberikan masa depan? Tuhan. Siapa yang mengizinkan masa depan itu untuk kita nikmati? Tuhan. Bagaimana masa depan seseorang? Kita tidak bisa menilainya dengan segera. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, mereka akan menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga menurut saya bahwa jangan cepat menilai masa depan seseorang. Melihat hidupnya kacau, kayaknya susah, tidak mungkin bangkit, tidak mungkin dia mengalami pemulihan. Melihat orang sakit kritis, kita berpikir kayaknya udah nggak ada harapan lagi. Ternyata enggak. Apa yang kita katakan kebalikannya. Justru mungkin orang itu lebih lama hidup daripada kita. Kadang kita berpikir ada orang miskin, kemudian kita berpikir, nggak bakalan menjadi orang yang bisa besar, berpengaruh, mencapai cita-citanya, nggak mungkin bisa sukses. Jangan salah, karena orang-orang seperti ini kuat, berjuang, kemudian mereka menjadi tangguh dalam hidupnya dan menjadi berhasil. Jadi harapan-harapan dimiliki oleh semua orang, entah orang kaya, orang miskin. Sepanjang orang itu memiliki harapan, mereka mempunyai kekuatan untuk terus berjalan. Sehingga harapan adalah sesuatu yang terindah yang dimiliki oleh manusia, yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah bagi semua orang. Dalam bagian itu kita bisa melihat harapan membuat kita itu terfokus, maju, melangkah ke depan. Dan dapat dikatakan harapan itulah yang membuat kita dapat mengatasi hari-hari sulit atau masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saya pikir bahwa kita semua pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit, masa susah, masa sengsara, masa kecewa, masa putus asa, dan penuh dengan pergumulan tantangan. Pasti ada hal-hal yang membuat kita kemudian merasa terjepit, merasa jalan buntu. Tetapi karena ada harapan, kita tidak memutuskan untuk berhenti. Kita terus memutuskan untuk berjalan meskipun mungkin keadaan kita tertatih-tatih. Apapun keadaan kita, sesulit apapun jalan hidup kita, bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan. Karena sebetulnya Tuhan bisa memimpin kita untuk keluar dari berbagai tantangan, persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Mungkin bagi kita begitu banyak jalan yang tertutup, tidak mungkin untuk dilalui. Bahkan sepertinya kita sudah pesimis,
Tetapi yang pasti bahwa Alkitab juga berkata pintu-pintu tertutup berabad-abad itu pun bisa dibukakan oleh Raja Kemuliaan. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kehidupan kita? Bagi kita banyak hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Bagi kita banyak hal yang menurut kita jalan buntu, tetapi Tuhan bisa membukakan. Sama seperti Tuhan membukakan Laut Tebrau. Bagi orang Israel itu jalan buntu luar biasa. Kalau mereka maju, mereka berhadapan dengan Laut Tebrau. Kalau mereka mundur, berhadapan dengan tentara Mesir. Artinya apa? Mati juga. Tapi apakah mereka mati? Enggak. Tuhan punya cara. Saya katakan bahwa Tuhan punya 1001 cara yang tidak mungkin kita rumuskan dengan rumusan pemikiran, pengalaman kehidupan kita. Sehingga masing-masing orang punya pengalamannya bersama dengan Tuhan. Masing-masing bangsa punya pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengukir? Itu indah. Apakah bisa kita tebak? Tidak. Tapi bisa nggak kita rasakan? Bisa. Kalau saya perhatikan jalan hidup saya melihat bagaimana cara Tuhan mengukir kehidupan saya. Mungkin beda pengalaman dengan orang lain. Tapi yang pasti bahwa kita tahu Tuhan mempunyai jalan yang pasti. Di sana kita berjalan, di sana kita berjuang, di sana kita melalui kehidupan kita. Mungkin tidak mudah. Tetapi yang pasti kalau kita bisa tiba di hari ini, itu karena perjalanan bersama dengan Tuhan yang tidak mudah di masa lalu. Tetapi ingat juga bahwa mungkin kondisi hari ini enak, besok bisa jadi kita berhadapan dengan kondisi yang tidak enak. Sehingga dalam masa pandemi ini ada orang yang sulit luar biasa, tapi ada orang yang lancar rezekinya. Karena kebetulan mungkin orang butuh sembako, orang butuh makanan instan, dan mungkin apa yang dijualnya memang cocok untuk kondisi yang sekarang ini. Apa yang dikerjakannya memang cocok untuk kebutuhan sekarang ini. Jadi nggak heran ada orang teriak luar biasa karena PHK, tapi ada orang yang punya pekerjaan yang luar biasa. Dalam bagian ini kita lihat bahwa tangan Tuhan mengatur semuanya secara adil. Mungkin dulu dia sengsara, sekarang dia mengalami yang namanya masa yang nyaman, masa yang mudah. Tapi apakah besok mudah lagi? Belum tentu. Semua kita diproses oleh Tuhan. Nggak perlu iri, nggak perlu cemburu dengan orang lain. Mereka hebat, puji Tuhan. Mereka luar biasa diberkati, puji Tuhan. Kalau kita sulit, ya belajar. Tapi kita juga menatap adanya suatu harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan pernah berhenti berusaha, berjuang. Bahkan apalagi jangan pernah adanya putus asa. Jangan pernah kalah, jangan pernah menyerah. Jangan pernah minder dengan diri kita. Orang lain belum tentu hebat daripada kita. Kalau mereka berhadapan dengan situasi yang kita alami, apakah mereka mampu? Belum tentu juga. Karena begitu banyak orang kemudian ketika berhadapan dengan tantangan, mereka memutuskan apa? Untuk lari, untuk pergi, menyalahkan orang lain, bahkan mencari kesenangan-kesenangan yang lain untuk menghilangkan stresnya. Gak heran kemudian orang lari kepada perbuatan-perbuatan dosa, narkoba, kemudian kepada seks bebas, kepada perselingkuhan, dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Karena gak sanggup menghadapi realitas kehidupan. Nah, dalam bagian ini sebetulnya kita memahami bahwa kita nggak perlu menyerah dengan situasi kehidupan. Kita nggak perlu lari. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan yang pasti bahwa kita harus menghadapi semuanya itu. Dan kita tahu bahwa sebetulnya godaan, tantangan yang kita hadapi, kalau kita bisa melaluinya, justru sebetulnya menurut saya bisa menjadi jalan emas atau batu loncatan bagi kita untuk tiba pada suatu muara yang penuh dengan sukacita di seberang sana. Jadi kita melihat proses-proses Tuhan yang terus berjalan dalam kehidupan kita, penuh dengan misteri, tetapi penuh dengan keajaiban.
Sehingga kita nggak kehilangan sukacita. Kita tidak tertindih dengan beban berat. Ya bersyukur saudara kalau saudara masih bisa makan, bisa minum, bisa melayani Tuhan, bisa beraktivitas, segar, sehat. Bersyukur kalau boleh terus bisa melayani Tuhan dengan media online. Ya bersyukur, itu cara Tuhan mendidik kita, menuntun kita. Ya kita tentu berdoa untuk situasi sekarang, pandemi cepat berlalu, yang sakit disembuhkan, yang kena corona cepat dipulihkan oleh Tuhan, para dokter diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, perawat lain sebagainya. Bahkan pemerintah diberi bijaksana. Kita juga pun harusnya mempunyai bijaksana daripada Tuhan untuk ikut serta mengikuti aturan pemerintah. Yaitu apa? Ya ikutilah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, kemudian jangan pergi ke kerumunan, dan kita cuci tangan misalnya, itu salah satu cara membantu. Dan kita meyakini bahwa ada harapan bagi bangsa ini. Kalau kita bisa melalui semuanya itu, kita adalah pejuang yang luar biasa. Dan kita hidup diberkati Tuhan dengan kegigihan, dengan nilai perjuangan. Sehingga Tuhan tak pernah berjanji bahwa kehidupan kita itu selalu mulus, lancar, aman, dan tentram. Atau istilah yang sering kita kenal adalah Tuhan tidak pernah berjanji kalau Dia selalu membuat langit biru. Tetapi apapun kondisi keadaan, langit biru, langit gelap, hujan panas, Tuhan serta dengan kita. Sama seperti Tuhan memimpin bangsa Israel. Pada malam hari, Tuhan pimpin dengan tiang api. Pada siang hari, Tuhan pimpin dengan tiang awan. Kenapa? Supaya mereka tidak kena panas. Kenapa malam hari dengan api? Supaya terang jalan di mana mereka berjalan. Meskipun gelap, kalau ada tangan Tuhan di sana, itu menjadi suatu sukacita yang luar biasa. Meskipun panas, kalau Tuhan ada di sana, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah menuju harapan yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel? Tanah Kanaan. Mereka berharap bisa tiba di sana. Dan kita juga berharap kita bisa tiba di dalam kondisi yang normal kembali. Kita bisa menikmati ibadah, bisa menikmati pekerjaan, bisa menikmati kebersamaan normal, bisa berkunjung, bisa makan di restoran, lain sebagainya, bahkan pergi kemana-mana bisa. Dan kita berdoa supaya Tuhan pimpin kita, menolong kita. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, dan apapun situasi kehidupan kita. Sehingga menurut saya bahwa yang membuat kita bahagia bukan karena kita tidak ada masalah, bukan karena kita tidak ada beban, tidak ada pergumulan, tidak ada suatu perjuangan, tidak. Yang membuat kita bahagia adalah karena justru kemanapun kita ada, apapun situasi kehidupan kita, bahkan apapun pergumulan kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Dan itu yang membuat kita bahagia. Kalau Tuhan tidak ada di sana, apa artinya kebahagiaan yang kita miliki? Sukacita yang kita miliki, kenyamanan, keindahan, kelancaran yang kita miliki. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati segala janjinya. Kalau Tuhan tidak pernah lalai, berarti apapun yang Tuhan janjikan selalu Tuhan tepati bagi kehidupan kita. Dan harapan sebetulnya mengisi tangki energi kehidupan kita, supaya tidak bocor halus, supaya tidak menipis, tapi makin tebal, makin kuat, makin tangguh. Dan harapan itulah yang mengisi tangki energi kita, sehingga energi kita meskipun keadaan beban berat, tapi kita tetap kuat menanggungnya. Karena Alkitab juga berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung kok di dalam Dia yang memberikan
kekuatan kepadaku. Energi itu asalnya dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa menurut saya. Sebelum kita menanggung suatu pencobaan, penderitaan, bahkan tantangan hidup, Tuhan sudah melengkapi kita dengan kekuatan untuk menanggungnya. Dan itu cara Tuhan yang luar biasa. Dan konon katanya dikatakan adalah seseorang itu mampu hidup selama 40 hari, 40 malam dengan tidak makan apa-apa. Kemudian 4 hari orang bisa tetap kuat tanpa minum air. 4 menit orang bisa tetap hidup tanpa udara. Tetapi ingat, orang tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Ketika orang putus cinta, tiba-tiba dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Karena apa? Karena sudah tidak ada harapan lagi. Ketika orang sakit, divonis oleh dokter, tidak mungkin disembuhkan, orang bisa down luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kekuatan, harapan lagi. Tapi kalau dia punya harapan, dia berkata nggak apa-apa. Saya mau mati hari ini, sekarang juga nggak apa-apa. Karena hidup saya dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu begitu banyak orang kemudian divonis, nggak lama hidup, ternyata panjang umurnya. Siapa yang menentukan? Tuhan. Jadi harapannya apa? Terletak pada Tuhan. Ada orang berkata bahwa anak ini bodoh sekali, dia nggak mungkin bisa pintar. Itu kata orang kan. Tapi kalau anak itu punya harapan, dia akan bekerja keras, berjuang keras, belajar keras. Dia akan menikmati hasil usahanya. Bahkan kita bisa melihat dia sebagai orang yang berjuang, berhasil. Tetapi bagian ini menolong kita bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa harapan. Sehingga harapan adalah energi yang memompa stamina kita untuk memiliki kekuatan dan keberanian agar terus melangkah, berjuang, bekerja, melayani, mengasihi sesama hingga akhir kehidupan kita. Apa yang membuat orang tua terus mengasihi anaknya? Karena ada harapan terhadap anaknya yang Tuhan titipkan. Kenapa orang tua terus mendoakan kita? Karena ada harapan. Ketika diserahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa kok mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu keajaiban yang menyenangkan. Dalam bagian ini kita bersandar pada kekuatan Tuhan dan harapan tidak pernah hilang. Itu yang dikatakan Alkitab. Memang harapan yang Tuhan berikan pada kita, siapa sih yang bisa membuat hilang? Tidak ada. Yang bisa membuat hilang hanya pemikiran kita bahwa nggak mungkin. Padahal apakah kita berhak menentukan tidak mungkin atau mungkin? Tidak. Yang berhak menentukan atas hidup kita adalah Tuhan. Sehingga kalau kita memiliki harapan, sebetulnya itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa dahsyatnya bagi kehidupan kita. Bukan maksud saya memompa supaya kita mempunyai pemikiran pemahaman positif sehingga kita mempush diri, oh saya punya harapan, tidak. Tetapi ini betul real bahwa hidup kita ketika kita bergantung pada Tuhan, kadang bagi manusia nggak mungkin, mustahil, sudah tertutup jalan. Tapi tidak demikian kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ia menggerakkan kita ketika situasi sulit dan buruk mungkin, supaya kita terus bergerak, terus maju dan melangkah. Mungkin dari satu langkah ke satu langkah yang lainnya, mungkin kita tertatih-tatih, beban berat, menindih, seakan-akan kita tidak berdaya. Tidak, Tuhan akan menolong kita. Dia akan memampukan kita. Bahkan ia memberikan kegembiraan dalam hati kita untuk terus bersuka cita, menggapai, melakukan ketetapan kehendak Tuhan. Ia memberikan alasan kepada kita untuk tetap hidup, bahkan untuk kuat, untuk berani.
untuk menatap pada masa depan yang penuh harapan, memiliki semangat supaya kita terus berkarya, supaya kita terus menjalani hari-hari dan mewarnai dunia ini. Orang yang memiliki harapan, ia menyambut hidup dengan sukacita. Bahkan dia juga menyambut segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya bukan sebagai suatu kecelakaan, tetapi sebagai suatu kesempatan untuk teguh, kuat, bersandar pada Tuhan. Dan sekaligus ini tantangan yang luar biasa yang kita jalani sebagai orang percaya. Sehingga harapan membuat perbedaan sekaligus harta bagi kita sebagai orang percaya. Jadi harapan itu membuat kita berbeda dengan orang yang lain. Membuat kita tahu bahwa itulah harta kita sebagai orang percaya. Siapapun kita, kaya miskin, besar kecil, lemah kuat, modal kita apa? Harapan. Yang membuat perbedaan seseorang dengan yang lainnya adalah ada tidaknya harapan dalam diri orang itu. Harapan yang ditaruh di dalam percaya Tuhan jadikan saya, Tuhan ciptakan saya, ada tujuan yang mulia, ada maksud Tuhan yang indah. Saya tidak mampu memahami apa maksud Tuhan. Kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Kenapa Tuhan bawa saya ke Mara? Tempat yang pahit. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa perbuatannya lampau daripada pemahaman pemikiran kita. Bahwa dia bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Kenapa dia bawa kita ke sana? Untuk menunjukkan titah-titahnya, bahwa siapa yang berkenan kepadanya dipelihara oleh dia. Dia tidak akan menimpa penyakit manapun, katanya. Seperti yang dilakukan dia terhadap orang Mesir. Jadi ada nggak maksud Tuhan? Ada. Sekaya apapun seseorang, tetapi kalau tidak punya harapan, maka kasihan. Nothing kan? Kaya luar biasa tapi nggak ada harapan untuk berjuang, nggak ada harapan untuk hidup, nggak ada harapan untuk terus melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang terbaik, bahkan menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Kasihan, nothing jadinya. Banyak harta tapi hatinya nggak kaya dengan suatu perjuangan, dengan suatu nilai dalam hidup. Harta adalah sesuatu yang luar biasa indah yang harus kita raih dalam kehidupan kita. Jadi dengan harta yang Tuhan berikan, yaitu pengharapan, membuat kita berpegang teguh kepadanya. Jangan abai, jangan buang harapan kita pada Tuhan. Karena sebetulnya ketika kita berpegang teguh pada tangan Tuhan, melihat segala sesuatu yang indah dalam cinta kasih-Nya, menolong kehidupan kita, maka kita tahu tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan pribadi yang luar biasa. Harapan adalah suluh atau cahaya yang menerangi sekaligus mengusir segala kegelapan dan ketakutan yang menghimpit kehidupan kita. Jadi dengan ada harapan yang ditaruh dalam hati kita, kita bisa melihat terang yang Tuhan sediakan. Kalau nggak ada harapan, gelap, takut, merasa segala sesuatu berbahaya. Tapi kalau ada harapan, segelap apapun menjadi terang. Setakut apapun menjadi kemudian bangkit dan berani melangkah. Kenapa orang-orang yang biasa kadang-kadang menjadi orang yang luar biasa, mempunyai visi, mempunyai tujuan, mempunyai keberanian? Kenapa mereka bisa begitu? Karena ada harapan. Mungkin di tangan mereka tidak seberapa, tetapi mereka bisa melihat nilai yang akan mereka raih di depan sana. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik bagi kita sebagai orang percaya,
Saya memang kecil, tetapi Tuhan besar. Apa yang saya miliki sedikit, tapi Tuhan memiliki banyak. Saya punya harapan pada Dia. Saya bergantung pada Dia. Saya berserah pada Dia. Karena saya tahu kekuatan hidup saya pun berasal daripada Dia. Jadi apa alasannya saya takut? Apa alasannya saya merasa diri tidak berdaya? Karena semuanya berasal daripada Dia. Jadi sebetulnya apa? Tidak ada alasan. Alasan yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan belas kasihan Tuhan. Sehingga kita tidak takut melangkah. Kita tidak takut bahaya. Itu yang dikatakan oleh pemazmur kan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itulah kekuatan dalam hidup kita. Sehingga saya berpikir bahwa yang membuat kita menjadi berbeda adalah yang pertama, karena kita memiliki Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, karena ada masa depan yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita punya harapan. Yang ketiga, kita tahu meskipun jalan tertutup, Tuhan terlalu banyak kisah, terlalu banyak cara untuk membukakan yang tertutup itu. Kalau kita periksa Alkitab, begitu banyak kondisi yang tertutup. Bangsa Israel keluar dari Mesir, tadi saya ceritakan, berhadapan dengan Laut Tebrau. Mereka bisa keluar kok. Kemudian mereka lapar di Mesir, mereka bisa kenyang kok dengan pemeliharaan Tuhan. Apalagi di padang gurun, mereka nggak ketemu air. Ketemulah air yang namanya Mara. Pahit rasanya, Tuhan ubah. Begitu banyak kisah kan yang bisa dinikmati oleh orang percaya. Dan kisah demi kisah saya percaya akan dinikmati oleh kita sebagai orang percaya yang bergantung pada Dia. Jadi jangan pernah putus harapan, terus melangkah bersama Tuhan. Amin.